Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Nisom pada pembelajaran SKI kelas 5. Anak-anakku sekalian, untuk kesempatan hari ini kita sampai pada pelajaran terakhir di semester 1 ini, yakni wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokah pada kita semuanya. Amin. Anak-anakku sekalian, amati gambar di atas. Pada gambar ini ada yang menangis, ada yang beri nasihat. Kamu tentu mengetahui bukan bahwa ditinggal kekasih yang paling dicintai adalah duka yang paling dalam. Kepiluan hati para sahabat karena ditinggal kekasih agung tercinta, yakni Rasulullah Muhammad SAW, menyebabkan mereka hampir tidak percaya Nabi telah tiada. Sahabat Abu Bakar tampil menguatkan hati para sahabat. Obat yang paling manjur menghibur hati yang sedih dan pilu adalah bacaan Quran. Mari kita baca. 3 bulan setelah melakukan haji wada, Rasulullah sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat demamnya bertambah tinggi, Rasulullah tidak mampu menjadi imam sholat di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami, namun pingsan. Karenanya beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam sholat. Pada suatu hari, Rasulullah mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid mencemaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapah sahabat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Nabi menemui mereka. Nabi duduk di atas mimbar, anak tangga yang pertama. Lalu beliau berpidato. Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang akan dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku. Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaliknya, menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau kemudian mengucapkan, Ummatku, ummatku, ummatku. As-salah, as-salah, as-salah. Ini menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Begitu agung cintanya Rasulullah sampai menjelang wafat pun umatnya disebut-sebut. Dengan ungkapan tersebut Rasulullah berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan Rasulullah SAW. Pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara sahabat Abu Bakar sedang mengimami mereka, Nabi tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf sholat. Kemudian beliau tersenyum. Sahabat Abu Bakar mundur hendak berdiri ke shaf karena dia mengira bahwa Rasulullah hendak keluar untuk sholat. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk kamar menurunkan tabir. Akhirnya dengan mengucap kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun wafat. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah dalam usia 63 tahun. Wafatnya Rasulullah sangat mengagetkan ke para sahabat. Meskipun mereka sudah diberi nasihat Rasul, akan tetapi mereka tetap kaget dan sangat sedih. Sahabat Umar yang terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani juga merasakan hal yang sama. Beliau hampir tidak percaya apabila Nabi telah tiada. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka merasakan hal yang sama. Namun Abu Bakar sangat bijaksana dan arif. Di tengah-tengah kesedihan dan perasaan yang serba panik dan kalut, dipenuhi rasa tidak percaya, Abu Bakar berpidato, wahai manusia, barang siapa yang memuja Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang memuja Allah Subhanahu wa taala, ia hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Abu Bakar membacakan firman Allah surah Al-Imran ayat 144. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur.
Mendengar pidato Abu Bakar yang tegas ini, sahabat Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain menjadi sadar. Bahkan Umar berkata, "Demi Allah, saya tadinya mengira bahwa di dalam Al-Quran tidak ayat seperti yang dibacakan oleh Abu Bakar ini. Saya baru sadar ada ayat ini setelah dibacakan Abu Bakar." Demikian kisah akhir hayat Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Ayo mengamati, setiap muslim mempunyai tanggung jawab. Salah satu tanggung jawabnya adalah saat sesama muslim meninggal dunia, maka ia harus mengurus jenazahnya. Karena itu, amati suasana saat ada orang yang meninggal di sekitar lingkunganmu. Catat hasil pengamatan. Kalimat yang diucapkan saat mendengar kabar orang lain meninggal dunia adalah, iya, tepat sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat melakukan takziah, apa saja yang dilakukan terhadap mayit? Iya, 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensalatkan, 4. Iya, menguburkannya. Apakah di rumah duka dibacakan rangkaian suci Al-Quran, zikir oleh keluarga dan tetangga? Jelaskan hasil pengamatanmu. Yang keempat, takziah adalah menghibur keluarga yang sedang berduka. Apa yang diucapkan kepada keluarga? Nah, untuk bagian C dan D silahkan kalian kerjakan, nanti dikirim ke Pak Guru. Baik, kita lanjutkan rangkuman. Setelah Rasulullah menjalankan tanggung jawabnya berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab, Allah menurunkan surah Al-Nasr. Salah satunya memerintahkan Rasul bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Allah juga menurunkan ayat 3 surah Al-Maidah yang merupakan ayat yang paling akhir turunnya wahyu Allah tersebut menandakan tanda-tanda Rasulullah akan wafat. Nah, surah Al-Maidah kemarin sudah kalian bacakan dan dikirimkan ke Pak Guru. Bagi yang belum, segera kirimkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cukup sampai situ saja. Yang kedua, Rasulullah menjelang wafatnya melakukan haji wada. Dalam haji wada, Rasulullah menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan prinsip hidup. Dengan pesan tersebut, umat Islam mempunyai tanggung jawab menjalankan pesan Rasulullah, menghormati jiwa, harta pribadi sesama muslim. Yang ketiga, menjelang akhir hayatnya Rasulullah berwasiat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau kemudian mengucapkan, umatku, as-salah, as-salah, as-salah. Dengan ungkapan tersebut berpesan kepada kita, jangan meninggalkan sholat. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan pesan Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, sudahkah kalian melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik? Insya Allah semuanya sudah, dan selalu berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tugas kalian nomor 1 sampai dengan 5. Tolong dikerjakan dan nanti dikirimkan ke Pak Guru. Ditulis di buku lembar kerja, difoto dan kirim ke Pak Guru. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah pekan depan kita sudah memasuki penilaian akhir semester untuk materi pelajaran SKI nanti tentang akhir hayat Rasulullah SAW, dan akan saya sampaikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.